Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Pemakaian Listrik dan Kapasitas Listrik di Daerah Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raudatul Jannah, NIM 19221014 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadiul Haq dengan NIM 14221007 dari Program Studi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Akmal Irza Rizpura dengan NIM 19221024 dari Program Studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, saya Arif Naufal Ataulan dengan NIM 14221026 dari Tekla 22. Perkenalkan, nama saya Jim Nukura Panggeso, NIM 14221005 dari Teknik Lautan. Perkenalkan, nama saya Lilis Francisca Silalahi dengan NIM 14221016 dari Program Studi Teknik Kelautan. Jadi, yang melatar belakangi kami mengambil judul ini adalah permasalahan energi dan konsumsi listrik semakin kompleks. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari penyalahgunaan energi listrik. Pada tahun 2014, persentase penggunaan energi listrik di Indonesia mencapai 55% dari total kebutuhan energi final dengan total kapasitas pembangkit nasional tahun 2011 sebesar 38,9 gigawatt. Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi menyatakan krisis listrik segera terjadi akibat meningkatnya konsumsi listrik sekitar 7 hingga 8% per tahun. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Herliza menyatakan bahwa proyeksi permintaan tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 245 terawatt jam. Pada tahun 2018, konsumsi listrik masih berpusat di Jawa dan Bali hingga mencapai 75,29% dari total penjualan tenaga listrik. Konsentrasi industri di pulau ini menyebabkan tingkat konsumsi listrik masih jauh lebih tinggi dibandingkan regional lainnya. Untuk mendorong investasi dan pertumbuhan kegiatan perekonomian di luar Jawa, maka pasokan dan ketersediaan listrik yang handal perlu menjadi perhatian pemerintah dan PLN. Dan yang kedua, yaitu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana fungsi analisis data pendistribusian arus listrik terhadap kapasitas total di daerah Provinsi Kalimantan. Dan rumusan masalah yang kedua, mengapa analisis pendistribusian listrik di Kalimantan begitu berpengaruh dalam menunjang kebutuhan pemasukan aliran listrik. Dan kami mempunyai juga tujuan tugas besar yang kami ambil. Yang pertama, tujuan tugas besarnya secara teoritis untuk memberikan sumbangan terhadap usaha peningkatan dan pengembangan tentang penggunaan listrik. Dan tujuan besar yang kedua secara praktis, yaitu tujuan praktis adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kapasitas listrik yang terpakai di Pulau Kalimantan. Analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukur asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi Pearson product moment dan korelasi Range-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kindle, Chi-square, P-coefficient, Goodman-Kruskal, Sommer, dan Wilson. Ukuran asosiasi mengenakan nilai numerik untuk mengetahui tingkat asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku mereka daerah penolakan tolak H0 jika nilai lebih besar AB menggunakan IP aksen dari uji statistik sama dengan H UNG.
analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau memodelkan hubungan antar variabel, di mana terdapat variabel Y sebagai respon, output, tak bebas atau variabel yang dijelaskan. Kemudian variabel X sebagai variabel prediktor, masukan, bebas, atau variabel perjelas. Analisis regresi merupakan analisis lanjutan yang digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai suatu variabel apabila dilakukan manipulasi, dinaikkan atau diturunkan pada nilai variabel lain. Dan analisis regresi ada dua, yaitu sederhana dan linear berganda. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel, bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Persamaan regresi berganda menggambarkan hubungan linear antara variabel respon Y dan dua atau lebih variabel prediktor X1, X2, hingga XK. Bentuk umum dari persamaan regresi berganda adalah persamaan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Uji signifikansi parameter regresi. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika, seperti uji signifikansi, uji T, uji F. ANOVA dan penentuan hipotesis dengan hasil dari analisis atau uji regresi berupa suatu persamaan regresi yang merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Berikut ini adalah data analisis dari judul kami, yaitu tentang pemakaian listrik sebagai variabel Y, kapasitas terpasang pembangkit listrik megawatt sebagai variabel X1 dan jumlah penduduk sebagai X2. Jadi di sini ada sebuah gambar deskripsi data yang dimana chart tile itu diambil dari data yang sebelumnya, balik sebelumnya Mal. Nah, datanya dapat dari data analisis ini, yaitu pemakaian listrik sebagai Y dan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebagai X1, jumlah penduduk itu sebagai X2. Dapat dilihat data berikut. Next. Nah, terus yang data korelasi, ya jadi itu adalah nilai dari X1 dan Y, di mana yang di titik pertama itu nilainya X1, dan itu X1 dan Y. Dan yang titik kedua itu juga poinnya sebesar 7,42, dan titik yang ketiga itu di 0,01. Jadi di sini adalah data dari analisis korelasi yang dimana sini digunakan data tersebut dapat diketahui bahwa data multi-R sebesar 0,97, yang berarti nilai korelasi antara kapasitas terpasang pembangkit listrik itu sebagai X1 dan jumlah penduduk itu sebagai X2 dengan pemakaian listrik itu sebagai Y, kategori yang sangat kuat, termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Kemudian pada data adjusted R square, nilai koefisien determinasinya itu sebesar
0,902 atau 90,2%. Yang berarti bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik yaitu sebagai X1 dan jumlah penduduk sebagai X2. Menjelaskan bahwa Y-nya itu pemakaian listrik yang terpengaruhi sebesar 90,2%. Lalu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, next. Jadi di sini itu ada tabel simulasi prediksi. Pada bagian ini akan disimulasikan bagaimana prediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan permisalan nilai-nilai dari variabel independen. Ini adalah tabel-tabel dari simulasi prediksi pemakaian listrik di Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Terus kapasitas terpasang pembangkit listrik itu diasumsikan sebagai X1, sebagai Y, terus pemakaian listrik itu sebagai X1 dan jumlah penduduk sebagai X2. Oke, next. Kesimpulan. Berdasarkan data Kementerian SDM tentang sebaran pembangkit listrik di Indonesia, distribusi listrik terlihat berat sebelah dengan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai titik berat distribusi listrik di Indonesia. Kemudian disusul dengan wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Sementara wilayah dengan distribusi listrik terendah pada Maluku dan Papua. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara berada di urutan paling atas dengan kapasitas listrik 44,8 gigawatt. Sumatera berada pada urutan kedua dengan kapasitas listrik 14,7 gigawatt. Meski belum begitu merata, data tersebut mengakui bahwa kapasitas listrik terus bertambah. Bahkan berdasarkan pada data Juni 2020 lalu, kapasitas listrik di Indonesia sudah mencapai 70.964 megawatt. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.